Puji Tuhan saudara-saudara. Luar biasa janji Allah buat saya dan saudara pada siang hari ini. Allah berfirman saudara-saudara, sebab Tuhan sendiri berjalan di depanmu. Tuhan sendiri berjanji melalui kebenaran firman Allah. Dia sendiri Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia akan berjalan di depanmu. Saudara, kita tidak perlu takut, khawatir dengan hal-hal yang kita hadapi saudara-saudara. Secara manusia ada banyak hal yang memberi kita ketakutan, ada banyak hal yang memberi kita khawatir. Tetapi janji firman Allah pada siang hari ini saudara-saudara, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Saudara, coba ketika kita berjalan pada waktu malam di gelap saudara-saudara, gelap, tidak ada terang, kita takut kan? Jadi kita saudara-saudara sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita digambarkan kita berjalan di tengah-tengah dunia yang gelap. Tetapi firman Allah mengingatkan saya dan saudara, jangan takut saudara-saudara, jangan takut. Karena apa? Janji Allah, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri Tuhan yang memegang hidup saya dan saudara, yang menjadi sumber pertolongan, yang menjadi sumber mujizat, yang menjadi sumber kesembuhan, yang menjadi sumber berkat. Janji Allah pada siang hari ini, kita tidak perlu takut, karena Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memberkati saya dan saudara, yang akan melindungi kita, yang akan berjalan di depan saya dan di depan saudara. Di mana kita berjalan, saudara, kadang kita takut. Saudara tahu, saya kalau drive penakut saudara-saudara, penakut. Tetapi ketika saya sebelum saya jalan drive saudara-saudara, biasanya saya berdoa, hilang ketakutan saya, jadi berani saudara-saudara untuk bisa drive. Begitupun saudara-saudara, ketika kita percaya, beriman kepada Tuhan bahwa Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kita saudara-saudara, Dia sendiri akan berjalan di depan masalah saya dan saudara. Apa yang menjadi masalah kita di hari-hari ini? Apa yang menjadi kesulitan, pergumulan kita, kebutuhan kita saudara-saudara? Dia sendiri Tuhan yang akan berjalan di depanmu, di depan saya, di depan saudara, di depan kita semua, yang akan berjanji berjalan di depan masalah hidup saya dan saudara. Dan Dia bukan hanya berjalan, tetapi Dia akan menyertai kita saudara-saudara. Di sini dikatakan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Luar biasa saudara-saudara, kepedulian Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dia berjalan di depan masalah hidup saya dan saudara. Dia menyertai kita saudara-saudara. Dia tidak akan membiarkan kita. Kadang-kala manusia bisa membiarkan kita, tetapi Allah yang mengasihi saya dan saudara, Dia akan menyertai saya dan saudara. Oleh sebab itu tidak perlu takut saudara-saudara. Dia sendiri akan menyertai engkau. Luar biasa ke Allah kita. Dia sendiri saudara-saudara. Dia sendiri, Dia tidak pernah mewakili siapapun, tetapi Dia sendiri yang akan berjalan di depan saya dan saudara. Dan di sini juga Dia sendiri akan menyertai engkau. Oleh sebab itu saudara-saudara, bangkitkan iman percaya kita. Kadang ada banyak hal-hal yang mengkhawatirkan hati kita, mengkhawatirkan kepikiran kita, keberadaan hidup kita. Itu biasa, kita masih ada di dunia. Tetapi ingat, Dia sendiri yang akan berjalan di depan saya dan saudara. Dan bukan hanya berjalan di depan saudara dan saya dan membiarkan kita, tetapi kata firman Allah
Tuhan adalah Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kita kemanapun kita pergi dan berada. Oleh sebab itu saudara-saudara, bangkitkan iman percaya kita, tetap teguh di dalam Tuhan, bahwa Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kita, berjalan di depan hidup saya dan saudara. Masalah kita, sakit penyakit kita, problem-problem keluarga kita, anak-anak kita, status kita, Dia sendiri yang akan menyertai saya dan saudara. Tetapi ketika kita bisa mengamenkan setiap kebenaran firman Allah, adakah kita percaya sungguh akan kemahakuasaan Allah dalam hidup saya dan saudara? Harus kita belajar percaya sungguh akan kemahakuasaan Allah yang tidak mungkin sekalipun akan menjadi mungkin, karena kita adalah anak-anak Allah, berharap menerima janji-janji Allah, menerima jawaban-jawaban Allah yang luar biasa dahsyat di hari-hari ini, sekalipun dalam keadaan sulit. Oleh sebab itu saudara-saudara, beranikah kita meyakini segala sesuatu akan menjadi kenyataan buat saya, buat saudara, buat kita semua, karena Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Ketika Allah menyertai kita, Dia tidak akan membiarkan kita. Manusia, saudara-saudara, istri atau suami, kadang ketika kita mau jalan, dia katakan, oh hati-hati di jalan. Tetapi dia tidak biarkan kita pergi kan? Kalau di jalan, baik pak, baik ma, oh hati-hati di jalan. Tetapi dia biarkan kita pergi sendirian. Tetapi di sini, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan. Dia tidak akan membiarkan engkau. Luar biasa kehadiran Allah. Dia Yesus yang mati buat saya dan saudara. Dia berjalan di depan kita. Dia menyertai kita. Dan sekali-kali Dia tidak akan membiarkan saya dan saudara. Kadang-kadang kita lupa kebaikan Allah, lupa kemurahan Allah, lupa berkat-berkat Allah, semua datangnya daripada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan saya dan saudara. Dia tetap mau merangkul kita dengan kasih-Nya. Dia tetap mau memanggil kita dengan kasih-Nya. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kadang-kadang kita mau menunjukkan kemampuan kita sebagai manusia, saudara-saudara. Kita mampu, kita bisa, kita kuat, saudara-saudara. Tetapi kita lupa bahwa semuanya, kekuatan, kemampuan, kepintaran, kesuksesan, berkat itu kita tidak menyadari semuanya datang daripada Tuhan yang memberkati saya dan saudara sampai pada saat ini. Oleh sebab itu Allah mengajarkan kita, apapun keberadaan kita, keadaan apapun, kesulitan apapun yang kita alami di hari-hari ini saudara, ataupun kita sudah mengalami berkat-berkat Allah, kita harus amenkan semuanya hanya oleh anugerah Tuhan, hanya datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai pada saat ini. Oleh sebab itu saudara-saudara, hargai pengorbanan Yesus ketika Dia mati di kayu salib. Dia yang tidak pernah berbuat dosa, Dia yang tidak pernah berbuat salah, dijadikan salah, dijadikan dosa karena cintanya untuk seisi dunia ini. Seisi dunia ini termasuk saya dan saudara, termasuk kita semua yang ada di tempat ini. Belajarlah kita menghargai pengorbanan Yesus, pengampunannya, kasih-Nya yang benar-benar tulus, saudara-saudara. Kasih Yesus buat saya dan saudara tulus. Karena apa, saudara-saudara? Dia mau menyelamatkan seisi dunia ini, termasuk saya dan saudara, sehingga kita boleh menjadi pewaris kerajaan surga. Dan tidak akan meninggalkan engkau
Saudara, Dia Yesus tidak akan pernah membiarkan saya dan saudara. Dia Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Luar biasa kan Dia? Tidak ada satupun manusia yang ada di dunia ini, sekalipun dia suami, istri, anak-anak atau orang tua, yang bisa melakukan hal-hal seperti ini dalam hidup saya dan saudara. Seperti ayat ini, sebab Tuhan Dialah sendiri akan berjalan di depanmu. Orang terdekat sekalipun suami, istri, anak-anak atau orang tua, dia tidak akan pernah selalu berjalan di depan kita. Begitu pula saudara-saudara, Dia sendiri akan menyertai engkau. Suami, istri, anak-anak atau orang tua tidak akan senantiasa menyertai kita, kecuali pada acara-acara tertentu, saudara-saudara. Tetapi tidak selalu. Tetapi Allah itu luar biasa peduli bagi umat-umatnya. Allah itu senantiasa peduli buat saya dan saudara. Dia mau berjalan di depan saya dan saudara. Dia mau menyertai kita, saudara-saudara. Menyertai kita. Anggap saya, ini Dia Yesus menyertai kita mau ke kanan, mau ke kiri. Dia senantiasa menyertai saya dan saudara. Tetapi, tahukah kita ketika Allah menyertai kita, maukah kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Nya? Karena Dia senantiasa mau menyertai kita. Kita harus balance. Kita harus juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Karena Allah itu Allah yang setia, yang senantiasa tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia senantiasa menyertai. Dan apa yang saudara dan saya harus lakukan? Menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Nya, menuruti apa yang Allah mau dalam hidup saya dan saudara, sehingga saudara-saudara tergenapilah setiap janji Allah dalam hidup saya dan saudara. Jangan takut dan jangan patah hati. Firman Allah mengingatkan kita, jangan takut dan jangan patah hati. Kenapa saudara-saudara? Karena Allah yang menyertai kita. Karena Allah yang berjalan di depan hidup saya dan saudara. Dia menyertai kita. Dia tidak membiarkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dan diingatkan lagi, jangan takut dan jangan patah hati. Sebab apa? Sebab Yesus menyertai saya dan saudara. Oleh sebab itu, melalui firman Allah pada saat ini saudara-saudara, jangan takut akan apapun, meskipun dalam badai sekalipun. Karena apa? Ketika ada badai, ada hujan, ada angin, apakah itu Yesus tidak tahu? Tahu saudara-saudara. Kalau kita bersama-sama dengan Yesus, ada badai, ada sakit, tidak, Tuhan tetap tahu saudara-saudara. Tetapi ingat, Allah itu Allah mengerti dan peduli buat saya dan saudara. Seperti lagu yang seringkali kita nyanyikan, Dia mengerti, Dia peduli dalam hidup saya dan saudara. Sekalipun kita melewati badai saudara-saudara, angin gelombang saudara-saudara, apakah Yesus tidak tahu? Yesus tahu. Saudara ingat bagaimana Yesus berjalan di atas air, saudara-saudara. Yesus berjalan di atas air. Itu adalah suatu yang luar biasa. Ketika Dia memanggil Petrus berjalan di atas air, Dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika dia ragu, takut, dia lihat gelombang, dia mulai jatuh, tenggelam. Oleh sebab itu saudara-saudara, ketika ada Yesus dalam hidup saya dan saudara, ketika kita punya iman yang kuat, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara-saudara, jangan lihat gelombangnya, jangan lihat
ketika kita lihat Yesus, badai itu akan berlalu. Ketika kita lihat Yesus, kuasanya lebih besar daripada masalah hidup saya dan saudara. Masalah itu akan hilang, saudara-saudara. Tetapi ketika kita melihat masalah itu besar dalam hidup saya dan saudara, iman kita akan jadi kecil. Ketika kita iman kecil, iman kita tidak kuat, kita akan tenggelam. Ketika kita tenggelam, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya kita bisa berseru, Tuhan, tolonglah aku. Mampukan aku untuk bisa melakukan segala sesuatu. Sekalipun tidak mungkin, akan menjadi mungkin. Karena Engkau Allah yang memegang hidup kita semua yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu jangan takut, saudara-saudara. Apapun keberadaan kita, Allah itu tidak akan pernah membiarkan setiap orang percaya kepadanya yang mau hidup seturut dengan kebenaran firman Allah. Dia tidak akan pernah mau membiarkan saya dan saudara. Kata firman Allah tadi kita sudah bacakan, Dia akan berjalan di depanmu, Dia akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, walaupun kita masih ada di dunia ini saudara-saudara, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah, ada banyak tantangan, kesulitan yang kita hadapi saudara-saudara. Itu jadikanlah segala sesuatu yang kita gumuli, yang kita hadapi sebagai sesuatu kesulitan, masalah, ataupun sepertinya gelombang yang besar saudara-saudara dalam hidup kita. Jadikanlah itu sesuatu yang mendorong kita untuk kita lebih kuat di dalam Tuhan, untuk lebih kita bergantung harap sungguh kepada Tuhan, sehingga dengan ketika kita bergantung harap sungguh kepada Tuhan, percaya sungguh kepada Tuhan, sehingga kita berkata, Tuhan, saya tidak mampu, saya tidak kuat lagi, saudara-saudara. Kita bergantung kepada Tuhan, Dia akan turun tangan dengan segala pertolongan dan mujizatnya buat saya dan saudara. Karena kita mengandalkan Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak mengandalkan pekerjaan kita. Kita tidak mengandalkan jabatan kita. Tetapi kita andalkan Tuhan. Belajar andalkan Tuhan di dalam segala aspek hidup saya dan saudara. Karena semua kita yang ada di dunia ini, tidak ada yang terkecuali kita punya pergumulan yang berbeda-beda. Kita punya kebutuhan yang berbeda-beda. Sekalipun orang yang terkaya di dunia ini saudara-saudara, dia pun punya pergumulan yang berbeda dengan saya dan saudara. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya kepada Tuhan saudara-saudara, kita harus belajar bergantung harap sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saya dan saudara, sehingga nama Tuhan ditinggikan, diagungkan di atas segala-galanya. Oleh sebab itu saudara-saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen saudara-saudara, kita ini adalah pengikut-pengikut Kristus saudara-saudara. Kita harus belajar memandang masalah dari perspektif yang berbeda. Jadi anggaplah itu masalah itu sebagai sesuatu yang membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih bergantung kepada Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan, lebih beriman kepada Tuhan, saudara-saudara, sampai mujizat Allah dinyatakan buat saya dan saudara. Jangan dengan masalah yang kita hadapi saudara-saudara membuat kita lemah di dalam Tuhan. Dengan masalah yang kita hadapi membuat kita ragu-ragu akan kemahakuasaan Allah. Tetapi biar kita sama-sama belajar mau bangkit di dalam Tuhan, mau percaya di dalam Tuhan, mau beriman di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebagaimana Allah membuktikan kasih-Nya buat saya dan
saudara, kasihnya tulus buat saya dan saudara. Begitupun juga sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tunjukkanlah kasih kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita, mengampuni kita, melayani kita sebagai anak-anak Tuhan yang akan nanti menjadi pemenang-pemenang di atas segala pemenang di akhir zaman ini. Untuk apa? Memenangkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, yang masih acuh tak acuh dengan kebenaran firman Allah. Tugas saya, tugas saudara untuk kita menangkan jiwa buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Itulah janji Allah buat saya dan saudara. Itulah tugas kita sebagai gereja Tuhan di hari-hari ini, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita harus belajar berjalan dengan iman. Kita harus belajar berjalan dengan iman. Bukan berarti saudara-saudara kita belajar dengan iman kita tutup mata aja. Kita biasa aja berjalan. Tetapi artinya kita belajar berjalan dengan iman, sekalipun segala sesuatu yang kita inginkan, sekalipun segala sesuatu yang kita doakan belum terjawab, belum kelihatan, secara manusia tidak mungkin, tetapi kita belajar dengan iman, belajar percaya kepada Tuhan. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan ketika kita menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, biar kita fokus kepada Tuhan. Fokus iman kita kepada Tuhan, saudara-saudara. Jangan kita fokus terhadap masalah kita yang besar, terhadap kebutuhan kita yang besar, terhadap apapun yang menjadi pergumulan kita di hari-hari ini. Tetapi biar kita belajar fokus kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti menyatakan mujizatnya buat saya dan saudara pada waktunya Tuhan dan bukan waktu saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, seperti saya sudah katakan tadi, bagaimana cerita Petrus, saudara-saudara. Ketika dia mengalami mujizat, dia bisa berjalan di atas air, saudara-saudara. Namun dia lebih fokus dengan masalah ombak, masalah gelombang. Sehingga dia mulai khawatir. Ketika dia fokus pada masalah ombak, masalah gelombang, dia khawatir dan dia mulai tenggelam. Tetapi ketika dia tidak fokus pada ombak dan masalah yang dia alami, dia bisa berjalan di atas air seperti Yesus. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita belajar. Barangkali kita tidak akan berjalan seperti Petrus di atas air, tetapi kita belajar berjalan di atas masalah hidup saya dan saudara. Belajar berjalan di atas masalah keluarga kita, belajar berjalan di atas masalah anak-anak kita, masa depan kita, sekolah anak-anak kita, sakit penyakit kita, belajar berjalan di atas masalah kita, sehingga saudara-saudara kita akan melihat mujizat Allah terjadi, nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Saudara tahu, Bapak Gembala, saudara-saudara, ketika dia pernah 3 kali gagal operasi, sehingga mereka mengatakan bahwa dia punya nerve sarafnya itu sudah damage total, rusak total, saudara-saudara. Sehingga saya juga secara manusia agak khawatir ketika pertama mereka katakan itu tidak bisa diangkat, saudara-saudara, bisa berteriak. Tetapi saudara, ada hal-hal yang mereka sudah menyuruh, bahkan dokter, perawat mengatakan disuruh. Tetapi kami berdoa, Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami, dan kami tetap percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap seruan doa umat Tuhan. Kami berdoa
selama tahun sudah ada perubahan, saudara. Sudah ada perubahan. Sekarang saudara-saudara kalau ke appointmentnya dia bisa drive sendiri. Kadang saya ikut. Tetapi luar biasa saya menangis karena Tuhan, Tuhan baik. Dokter ada saudara-saudara profesor, dokter profesor yang sudah Melissa bilang, "Mam, dokter itu yang operasi mama yang papa itu yang 3 kali gagal sehingga dia katakan sudah sarafnya itu sudah total, sudah rusak, damage total, tidak bisa diperbaiki. Dia itu 5 star. Saudara tahu kalau 5 star itu memang hebat, dokter yang sudah hebat. Tetapi bisa 3 kali salah, saudara-saudara. 3 kali salah, dan dia sendiri katakan itu sudah total rusak. Tetapi saudara-saudara kan hanya berdoa menangis kepada Tuhan tuh. Bukankah engkau dokter di atas segala dokter? Saya katakan kepada suami saya, sakit ini bukan sakit yang akan membawa kepada kematian, tetapi saya percaya penyakit ini akan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih setia dan percaya kepada Tuhan, bahwa tidak ada perkara yang mustahil kepada Tuhan, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga saudara-saudara kami baru melihat ada banyak perubahan saudara-saudara, karena kami tetap percaya Allah itu tidak akan pernah ingkar janji buat saya, buat saudara, dan buat kita semua, saudara-saudara. Sehingga saya sendiri, saudara-saudara, kaget pertama-tama kali dia mau bawa mobil ke appointmentnya, saudara-saudara, saya buka pintu, saya lihat, saya takut jangan di jalan dia tidak bisa putar setirnya, saudara-saudara. Tetapi ketika dia bisa putar jalan, saya bilang, Tuhan, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Dia tidak telepon, saya pikir jangan-jangan berhenti di jalan, tetapi dia sudah balik, saya sudah ketiduran, dia balik. Luar biasa penyertaan Tuhan sempurna buat saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara jangan khawatir apapun masalah saudara dan saudara. Saya ingat saudara-saudara, waktu 25 tahun perkawinan saya bersaksi, setiap masalah yang kami hadapi saudara-saudara, kami jadikan itu sebagai vitamin. Untuk apa? Untuk membuat kami lebih kuat di dalam Tuhan, lebih bergantung harap kepada Tuhan, lebih setia, lebih taat saudara-saudara, sehingga hari lepas hari Tuhan nyatakan pertolongannya nyata dalam hidup saya dan saudara, hari lepas hari, saudara-saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara, Allah membuat kita menghadapi masalah, persoalan sakit penyakit itu. Bukan Allah tidak mengasihi kita, tetapi Allah sangat mengasihi kita. Karena apa? Allah tidak mau kita lupa akan kebaikan Tuhan. Allah tidak mau kita selalu ada di zona nyaman, lupa akan kebaikan Tuhan, lupa akan berkat Tuhan, lupa akan kemurahan Tuhan. Tetapi Allah mau ketika kita dalam penderitaan, ketika kita dalam pergumulan, kita ingat, kalau bukan Tuhan saya tidak ada sebagaimana saya ada. Kalau bukan Tuhan saya tidak diberkati sampai seperti saat ini. Kalau bukan Tuhan saya tidak bisa melayani seperti saat ini, saudara-saudara. Dan ada banyak hal-hal lagi. Oleh sebab itu saudara-saudara, Allah itu baik, Allah itu luar biasa, Allah itu dahsyat buat saya dan saudara. Coba kita lihat saudara-saudara di dalam Ulangan 30 ayatnya yang ke-11. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Oleh sebab itu saudara-saudara, firman Allah itu tidak
jauh, saudara-saudara. Di sini dikatakan, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Jadi setiap firman Allah, setiap kebenaran firman Allah itu tidak terlalu sukar dan tidak jauh, saudara-saudara. Itu ada di dalam ayat 14 berkata, tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Saudara, kita adalah orang-orang Kristen, dari kecil kita sudah membaca kebenaran firman Allah. Dan firman Allah ini, kata firman Allah, ketika kita sudah percaya, kita sudah baca, kita sudah dengar, itu tidak jauh, tetapi itu ada di dalam mulut saya, di dalam mulut saudara, ada di dalam hati saya, ada di dalam hati saudara, untuk diperkatakan, untuk diimani, sehingga firman Allah itu benar-benar berkuasa dan menjadi kenyataan dalam hidup saya dan saudara. Bukan hanya sekedar hafalan, saudara-saudara, tetapi firman Allah itu dekat, tidak sukar. Itu ada di dalam mulut kita semua, ada di dalam hati kita. Untuk apa? Untuk diperkatakan, untuk diimani, untuk dipraktekkan, sampai setiap firman Allah ini menjadi kenyataan buat saya, buat saudara, buat kita semua, bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada perkara yang mustahil buat saya dan saudara, dan buat kita semua. Oleh sebab itu, saudara-saudara, biarlah hari lepas hari, biarlah kita terbuka hati, mau dipulihkan oleh Tuhan, mau disempurnakan oleh Tuhan. Saya seringkali katakan nobody perfect, tetapi biarlah kita mau terbuka hati, mau dipulihkan, mau disempurnakan, bukan seperti suami atau bukan seperti istri, tetapi seperti Yesus yang mengasihi kita dengan tulus, mengorbankan nyawanya buat saya dan saudara, sehingga kita ada saat ini, sehingga kita layak melayani Dia, sehingga kita boleh menikmati janji-janji Allah pada saat ini dan akan ditambah-tambahkan lagi. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kasihilah Yesus lebih dari segala-galanya. Kasihilah Yesus lebih daripada suamimu. Kasihilah Yesus lebih daripada istrimu, anak-anakmu, orang tuamu. Karena ketika kita mengasihi Yesus lebih dari segala-galanya, Dia akan jaga suamimu, Dia akan jaga istrimu, Dia akan jaga anak-anakmu, Dia jaga orang tuamu, keluargamu, berkatmu, masa depanmu. Ketika kita mengasihi Yesus lebih dari segala-galanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, buka hati kita. Buka hati kita. Benar-benar, Tuhan, aku mengasihi Engkau lebih dari apa yang ada di dunia ini. Sehingga ketika kita mengasihi Yesus, Yesus akan mengasihi apa yang kita kasihi di dunia ini lebih dari kasih kita, saudara-saudara. Sehingga nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Renungkan kebenaran firman Allah. Saya mengundang song leader, backup singer, pemain musik, baik pun Bapak Gembala yang akan menuntun kita untuk kita mau mengikuti perjamuan Asa yang kudus. Haleluya. Renungkan kebenaran firman Allah. Saudara, kita nyanyikan pujian penyembahan sambil kita berdiri. Mari pelan-pelan Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan firman Allah, sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia sendiri, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati, sebab Yesus akan menyertai saya dan saudara, karena Dia adalah Allah Immanuel. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita nyanyikan pujian, melayani lebih sungguh. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bayani